Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Digital Transformation Hub. Ini merupakan hub di mana Asosiasi Aptiknas dan IAIS berkolaborasi. Kita membagikan banyak tema menarik seputar transformasi digital di industri plastik dan rubber ya. Silakan mengambil tempat duduk yang sudah disediakan. Saya izin duduk. Nanti kita akan bahas tentang sesi saya yang pertama. Saya akan membahas tentang bagaimana menggunakan teknologi artificial intelligence di industri plastik ya. Oke, izin perkenalan dulu. Saya Vanky Christian, Sekjen dari Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau Aptiknas, dan juga Direktur Kolaborasi dari Indonesia Artificial Intelligence Society. Jadi ada komunitas yang memang berkonsentrasi di Artificial Intelligence. Nah, saya akan bawakan dengan ini mau memulai. Nanti ada beberapa sesi dari teman-teman yang lain yang akan bisa berkonsentrasi di tema-tema menarik lainnya terkait dengan transformasi digital. Izin saya akan mulai terkait dengan bagaimana kita di industri manufaktur plastik. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, mesin-mesinnya sekarang sudah compact size gitu ya, dan pasti sudah menggunakan teknologi. Nah, yang menarik apakah sudah menggunakan teknologi artificial intelligence? Nah, ini ya nanti mungkin kita akan coba explore bersama ya. Next. Oke. Nah, ini mungkin banyak yang bertanya, Pak, AI apaan sih Pak? Gitu ya. Nah, artificial intelligence ini memang lagi booming, lagi menarik buat kita ikuti perkembangannya karena memang sedang hype ya, sedang naik daun di dunia ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua bisa ngelihat banyak sekali sekarang pakai istilahnya ada artificial intelligence-nya ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, ini memang mereka merubah banyak hal ya. Yang kesini pakai Google Map siapa? Yang kesini pakai Google Map. Nah, itu ada artificial intelligence-nya ya. Yang pakai Waze sama juga tuh temennya gitu ya. Di situ ada kemampuan dia bisa mendeteksi apa yang selama ini kita lakukan. Kemudian dia melihat, ya Bapak punya ingin tiba di lokasi ini, dia mencoba mencari jalur yang sesuai. Nah, bagaimana dia bisa memberikan jalur yang sesuai? Tentu karena dia punya data, ya. Jadi kata kuncinya data. Nah, termasuk itu juga di dalam industri manufacturing plastik, tetap harus ada data, baru kita bisa ada artificial intelligence ya. Nah, apa aja yang bisa dilakukan dengan adanya artificial intelligence? Tentu industri, pabrik dalam hal ini mereka bisa mengutilize banyak hal ya, terutama kaitannya dengan optimalisasi operasional. Jadi itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan meningkatkan kualitas ya. Kalau tadi Bapak Ibu lihat sekeliling ini banyak sekali mesin-mesin produksi kita sudah memiliki berbagai kemampuan. Karena kalau di industri plastik saya lihat yang jadi penting itu kemampuan moldingnya, kemampuan injeksinya ya. Itu mau nggak mau pasti ada teknologi sensornya di dalam. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan efisiensi. Jadi sangat penting sekali sekarang buat banyak pabrik untuk bisa meningkatkan efisiensi. Bagaimana mereka bisa mencapai ini gitu ya. Nah, jadi sebetulnya artificial intelligence itu pasti butuh apa yang namanya data. Informasi yang kita berikan ke dalam sistem komputerisasi itu namanya data. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang paling bawah namanya data acquisition. Data diambil ya, akuisisi atas data. Kemudian di atasnya ada data engineering, data ini dipilah, data ini difilter, data ini dipilah. Kemudian setelah itu data itu dianalisa, namanya data intelligence. Jadi ada tahapannya, bukan artinya kalau orang langsung mau bikin AI, tapi nggak nyiapin data. Ya justru harus nyiapin data dulu, baru bisa ngarah ke sini. Berikutnya, data kalau sudah bagus, sudah punya intelijensi, ini baru dilihat dampaknya ke bisnis apa. Nah, ini namanya business intelligence. Di atasnya lagi ada yang lebih advance lagi namanya data science ya. Indonesia ini lagi perlu banget orang data science saat ini. Berikutnya, tantangan berikutnya
baru ini bicara tentang artificial intelligence deployment. Karena data itu sudah ada, data itu diolah, data itu dianalisa, data itu bisa dibuat pengelompokan tertentu. Kalau pengelompokannya kayak gini, jadinya kayak gimana, dan ini jadinya apa. Nah, inilah baru yang namanya AI deployment. Nah, ini tingkat yang paling advance namanya AI observability ya. Nah, kalau kita lihat tadi kendala kita paling besar itu kita nggak punya data yang benar. Nah, ini selalu jadi pertanyaan besar ya, karena banyak orang bisa bangun pabrik, tapi dia ngandelinnya Excel. Waduh, luar biasa ini. Jadi bangun pabrik investasinya miliaran, perangkatnya tapi dia berpandunya dengan Excel. Excel yang operasin siapa? Orang ya, bukan sistem. Jadi untuk bisa mencapai ini kita harus mengerti apa yang namanya karakteristik dari data. Jadi yang pertama adalah data itu harus bisa diakses, accessibility itu penting. Yang berikutnya, data itu pasti punya timeliness. Jadi ada kumpulan data, ada waktunya, ada periodiknya. Karena kalau nggak punya data ini dengan baik, dengan secara periodik, kita nggak bisa menganalisa dengan lebih baik. Berikutnya tentu ada completeness. Jadi data itu harus lengkap, komprehensif gitu. Jadi jangan data yang ini ada di bagian ini, data yang ini ada di mesin ini, data yang ini ada di sini. Gimana kita punya view yang bagus kalau kita nggak punya kemampuan itu. Yang berikutnya adalah data quality and governance. Jadi ini yang paling berat ya, di Indonesia itu orang bicara data pasti punya. Tapi apakah data itu berkualitas dan data itu bersih, data itu benar? Ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Kemudian representatif dan bias itu juga harus jadi perhatian. Nah, kalau kita bicara data quality, ada lagi yang kita perlu perhatikan, yaitu uniqueness dan akurasi serta validity ya. Jadi ini yang kalau datanya ini benar, kita pasti bisa kembangkan sistem artificial intelligence yang sesuai. Next. Biasaan ya. Nah, terus apa sih yang kita bisa mulai? Kalau Bapak Ibu keliling di sini ngelihat mesin-mesin produksi ini sekarang dikembangkan dengan ukuran yang sangat compact size, ya ini sangat menarik ya. Karena apa? Karena tetap akan ada penggunaan untuk sensor, penggunaan data ini masuk, kemudian data itu diolah. Mungkin kita sudah mengenal ya, adanya sistem yang bisa menampung data dari mesin-mesin produksi kita. Data itu biasanya dimasukkan dalam sistem, mungkin kalau global besarnya namanya ERP, Enterprise Resource Planning System. Tapi begitu kita keluar dari mesin kita untuk memastikan apakah barang produksinya ini benar apa enggak, kita perlu sistem yang lain yang namanya quality control dan defect detection. Nah, ini sekarang sedang berkembang, bagaimana ngelihat output yang diproduksi itu ditangkap oleh kamera, kemudian dilihat apakah ini defect apa enggak. Apakah ini benar apa enggak, sesuai ini apa enggak gitu ya, sesuai dengan desain moldingnya apa enggak gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk di sana untuk bisa ngelihat apa, crack. Kadang-kadang keluar ternyata dia pecah gitu. Nah, ini juga bisa ditangkap. Kemudian sampai ke warna nggak sesuai gitu ya. Kemudian ini akan menggantikan apa? Peran manusia yang melakukan inspeksi. Jadi yang biasanya selama ini orang yang ngeliatin produk akan digantikan oleh computer vision namanya. Nah, ini pasti artificial intelligence based. Berikutnya apa lagi? Berikutnya mesin-mesin kita ini pasti ada schedule untuk melakukan apa yang disebut preventive maintenance, PM istilahnya kan kalau di pabrik. Nah, PM ini tentu biasanya ada faktornya. Predictive maintenance ini pasti ada faktornya. Misalnya, sekian banyak produk digunakan, sekian banyak suhu telah dicapai, sekian banyak. Nah, ini sensor-sensor inilah yang ditangkap oleh sistem, kemudian bisa mengeluarkan bahwa ini sudah harus dilakukan jadwal untuk PM ya. Nah, di sistem artificial intelligence ini dia akan bisa mempredik potensial failure. Kalau dia kondisinya ini, sensor ini overheating terus, kemungkinan besar PM-nya jadi lebih cepat. Nah, itu jadi salah satu hal yang dibuat terkait dengan artificial intelligence. Di mana lagi orang menggunakan artificial intelligence? Orang menggunakan artificial intelligence di production optimalisasi.
Jadi mereka menganalisa berbagai faktor di dalam sistem mesin kita. Kemudian di situ baru bisa dianalisa dan dikeluarkan data bahwa oh ini kalau mau efektif, kalau mau ini harus melakukan apa. Nah kami ada pengalaman di beberapa pabrik justru ternyata hal-hal yang sepele. Contoh misalnya suhu dalam ruangan pabriknya yang dimonitor mesinnya doang, mesinnya overheating terus karena ternyata sirkulasinya buruk. Jadi akhirnya si pabrik minta, oh tolong pasangin juga temperatur di ruang produksi gitu. Nah ini kemampuan-kemampuan seperti ini bisa mendukung optimalisasi dari produksinya. Nah yang berikutnya lagi adalah yang sekarang lagi ngetren adalah energi efisiensi. Belum lama ini Kemenperin juga tahun lalu mengeluarkan edaran agar pabrik-pabrik memberikan laporan penggunaan energi mereka. Nah ini tentu kalau nggak punya sistem, nggak punya data, gimana bisa mendapatkan ini yang sesuai gitu ya. Nah si artificial intelligence ini digunakannya di mana? Artificial intelligence digunakan untuk melakukan monitoring dan optimize penggunaan energi. Ya ini sangat penting juga di mesin-mesin produksi kita. Kemudian ada lagi yang menarik terkait dengan waste reduction ya. Jadi sekarang tentu kita sudah banyak menggunakan cara untuk bisa mengurangi waste kita, tapi yang dilakukan oleh artificial intelligence dengan computer vision, dengan sensor-sensor dan data yang ada, mereka bisa melakukan sorting lebih baik, mereka bisa melakukan recycling dan memberikan advice kepada kita untuk bisa meningkatkan waste reduction dan recyclingnya ini. Jadi sekarang sudah makin banyak menggunakan seperti ini modelnya. Berikutnya tentu kalau kita menggunakan artificial intelligence, kita bisa meningkatkan supply chain dan inventory management kita. Nah supply chain dan inventory management kita ini tentu sangat diperlukan kalau kita memiliki manajemen material yang sangat kompleks gitu ya. Dan ini digunakan untuk mengoptimalkan inventory. Ya, jadi ini harus kita lakukan di dalam mesin-mesin dan pabrik kita. Ini akan mengurangi dan membantu proses procurement dan logistik yang lebih baik ya. Ini urusannya dengan supply chain. Nah Bapak Ibu juga ada satu hal yang menarik yang sedang lagi tren, namanya digital twin. Apaan tuh digital twin? Digital twin itu Anda lihat di shop floor, Anda lihat di pabrik kayak gini, tapi Anda bisa lihat juga di HP. Anda bisa lihat juga di monitor. Seperti kondisinya ada di lapangan. Digital twin sedang menjadi tren dan ini menjadi satu hal yang menarik untuk kita bisa lihat. Nah ini pasti menggunakan artificial intelligence ya. Nanti habis ini dari Autodesk yang akan presentasi. Jadi akan cerita tentang itu. Ya, jadi ini akan membantu kita untuk mengoptimalkan workflow ya. Terus digital twin bisa digunakan di mana lagi? Pada waktu orang pabrik turun ngelihat mesin. Jadi kadang-kadang mereka nggak harus turun ke mesin tapi lihat dari HP aja udah kelihatan seperti kondisi yang di mesin ya, padahal dia tidak ada di situ. Ya, apa? Terus tahapannya gimana mau mulai? Tadi saya udah cerita bahwa Anda harus punya data. Mau mesin menghasilkan data, ERP punya data dan berbagai sistem yang lain, Anda harus punya data. Kemudian tentukan di mana fokus area artificial intelligence itu mau digunakan. Karena kadang-kadang ada yang, oh Pak saya lebih konsentrasinya di mesin produksinya. Oh Pak saya lebih konsentrasi di energi monitoringnya. Oh saya lebih konsentrasi di aspek yang lain. Jadi tentukan konsentrasi di mana. Karena apa? Anda tidak bisa langsung go buat semua. Jadi Anda harus fokuskan mau terapkan artificial intelligence-nya di mana dulu. Kemudian yang berikutnya tentu harus mengintegrate. Karena dari mesin harus dapat data, biasanya dipasang IoT sensor. Dari panel harus dapat penggunaan daya listrik, biasanya dipasang IoT sensor juga. Jadi ini yang harus dilakukan. Kemudian pilih mau pakai AI platformnya mana. Jadi macam-macam sekarang ya. Ini yang umum mungkin TensorFlow, AWS dan sebagainya. Tapi banyak sekali sekarang juga yang dikembangkan oleh anak-anak Indonesia. Kemudian tentu Anda harus berpartner dengan AI provider, solution provider ya. Jadi ini silakan kontak ke teman-teman kami di Aptiknas dan IAIS untuk bisa menjadi mitra Anda.
Terakhir tentu kita ingin memastikan sistem ini nggak cuma dipakai sekarang, tahun ini, tapi bisa sustain, bisa dipakai terus. Tentu Anda harus melatih orang timnya untuk bisa menggunakan tools ini dengan baik. Ya, in summary, jadi apa benefit dari penerapan artificial intelligence di industri plastik? Tentu yang pertama adalah meningkatkan kualitas dari produk ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini udah banyak sekali cara untuk bisa mendapatkan produk yang baik. Nah, ini akan tentu lebih baik lagi kalau menggunakan pendekatan artificial intelligence. Yang berikutnya adalah menekan biaya produksi. Ini yang tentu akan menjadi pertimbangan yang selalu dipikirkan bagaimana bisa menekan biaya produksi. Kemudian reduce waste dan improve sustainability, karena ini jadi isu yang penting. 2 tahun ini pemerintah kita selalu bicara tentang sustainability. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Kemudian tentu kita ingin mencapai uptime dari mesin yang baik ya. Kalau kita tidak mencapai uptime yang baik, tentu ini akan jadi satu kendala lagi sendiri. Jadi ini kurang lebih yang harus kita pikirkan pada waktu kita mentarget penggunaan artificial intelligence di sektor plastik, industri plastik. Ya, di kami juga ada data analytics service. Jadi mungkin Bapak Ibu terus terang ya, yang jadi kendala dalam pertama kali implementasi artificial intelligence adalah Anda punya data, tapi data itu berantakan, data itu kotor, istilah saya. Merapikan data itu sendiri bisa makan waktu. Ya, kita pernah ngalamin di satu pabrik bisa 3 tahun ngerapiin data, karena baca dari mesin, ini artinya apa, di mapping kemana, dan ini buat apa, itu makan waktu ternyata. Jadi ada data analytics services yang nanti mungkin kalau tertarik bisa kontak di booth kami di belakang.